Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan podcast Dunia Kampus, Laboratorium Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Beliau Bapak kandidat doktor. Amin, amin. Bapak AM Ismatullah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Beliau sendiri yang menjabat sebagai Kaprodi atau Koordinator Program Studi IAT 2 periode ini ya Bapak ya? Paling lama. Oh paling lama. Nanti ke depan langsung jadi korprat lagi ya. Ya alhamdulillah beliau sudah hadir di hadapan kita semuanya teman-teman. Ya, bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik ya, keluarga, anak-anak juga sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Nah, aktivitas di kampus seperti apa Pak? Lancar semua? Lancar, alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. masih banyak kerjaan yang harus diselesaikan biasa. Oke, jadi hari ini teman-teman kita akan membahas berkenaan tentang Prodi IAT dari segala segi. Nanti akan kami beri waktu kepada beliau Bapak, panggilannya siapa biasanya Bapak? AM aja. Bapak AM. Iya. Bapak AM Ismatullah. Oke. Menjadi dosen di sini sejak tahun berapa itu dulu coba? Oh ya, alhamdulillah. Jadi ceritanya saya itu kan diangkat dosen itu mulai 2009. 2009. 2009. Berarti sudah sepuh ini, sepuh ini ya. Mulai 2009 itu diawali di Kalimantan ya. Wih, Kalimantan. Sebelum ada IKN ini Bapak ya berarti ya. Ada IKN ya. Di Kalimantan di Stain Samarinda. Di sana 8 tahun ya, baru bisa mutasi ke sini tahun 2018. 2018. Pertengahan Agustus. Di sana selain jadi dosen juga ternak ular mungkin. Kalimantan itu kan katanya selain apa itu pulau 1000 sungai juga pulau 1000 sejuta Ya, ular. betul. Banyak ular di sana. Tapi Berarti 8 tahun di sana Bapak ya. 8 tahun. Akhirnya memutuskan untuk kembali ke Jawa gitulah ya, yang dekat dengan tempat tinggal. Bapak aslinya dari mana Bapak? Aslinya AM. dari Tasik. Tasik ya? Malaya. Orang Sunda ini. Saya nggak bisa Sunda jadi ini wawancara pakai bahasa Indonesia saja. Asli dari Tasik ya. Iya. Anak berapa Bapak? Anak sudah 3. Sudah 3 ya? Anak sudah 3, istri 1. Istri beraninya 1 ini teman-teman. Sepertinya sama dengan saya, beraninya 1 ini. Oke, tentang tentang Prodi IAT Bapak. Ya, siap. Prodi IAT ini kan termasuk kalau di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora ini termasuk 3 prodi awal yang ada di fakultas kita atau FUAH itu ya Bapak ya, dan termasuk prodi yang terfavorit, mau diakui atau tidak itu terfavorit di fakultas ini. Nah, tentang prodi itu sendiri Bapak, sebenarnya apa tuh yang dipelajari di prodi IAT itu yang bisa menjadi daya tarik bagi mereka calon mahasiswa maupun mereka yang sudah belajar di situ? Saya sampaikan ya, kebetulan saya menjadi koordinator prodi itu sudah lama sebelum di Purwokerto ya. Jadi di Kalimantan juga di Samarinda dulu megang IAT ya. Oh, IAT juga di sana ya, jadi kaprodi loh. Mulai kaprodi sampai kajur ya, sampai kajur. Nah, IAT itu sendiri artinya kan kepanjangan dari ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya. Jadi kalau kita melihat dari kepanjangannya ini, kita sudah bisa menerka bahwa prodi ini konsen pembelajarannya seputar ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi kajian-kajiannya, materi-materi yang disampaikannya selama pembelajaran IAT itu ya domainnya lebih banyaknya kepada kajian ilmu Al-Quran dan tafsir. Namun di luar itu tentunya ya keilmuan-keilmuan lain juga diajari, tapi fokusnya lebih kepada Al-Quran dan tafsirnya. Nah ini kalau untuk generasi sekarang Pak, kadang yang kajian-kajian yang berkenaan dengan Quran dan hadis kadang ya, itu seringnya mereka mengatakan, aduh masa belajar kayak gitu, sepertinya itu sudah menjadi satu pembahasan yang usang, kadang seperti itu. Nah itu jawaban sendiri dari IAT atau dari korporatnya seperti apa itu Bapak? Wah, justru seperti ini ya, saya kira kalau punya pandangan seperti itu justru saya kira ketinggalan, saya kira ya. Malah ketinggalan ya? Malah ketinggalan kalau menurut saya ya, menurut saya ketinggalan. Begini, kalau kita berbicara ilmu itu semua pusatnya di Al-Quran. Oh iya. Saya kira pusatnya semuanya di Al-Quran. Kalau kita pengen mempelajari apapun itu semuanya belajarlah kepada Al-Quran. Oh gitu. Pahamilah Al-Quran. Oh gitu. Dalamilah Al-Quran.
Jadi gini ya Pak ya, bisa diartikan gini, mereka saja yang bukan orang Muslim banyak yang meneliti apa yang ada dalam Al-Quran, apalagi kita sebagai seorang Muslim. Seorang Muslim gitu ya. Mereka orang-orang non Muslim itu gitu ya. Mereka banyak mengkaji Al-Quran. Dan beberapa di antaranya akhirnya mendapat hidayah kalau bahasanya masuk Islam. Wasilahnya melalui Al-Quran itu. Dan itu biasanya profil-profil orang yang seperti itu bukan orang biasa di sana. Iya, betul. Peneliti, mereka para peneliti, profesor, betul. Terus kemudian akhirnya malah ketika baca Quran, mereka terbuka hatinya. Terus kemudian akhirnya beberapa di antaranya, tidak sedikit sepertinya ya, banyak yang akhirnya masuk Islam. Jadi saya kira kalau ada orang yang beranggapan seperti itu, bahkan kalau yang ngomong itu orang Islam sendiri, itu justru saya kira ketinggalan gitu. Bisa seperti itu gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, tentang tantangan zaman Bapak, kan sekarang semuanya serba digitalisasi ya, serba digital semuanya. Nah, untuk prodi IAT, salah satu strategi yang diterapkan, khususnya IAT di FUAH UIN Saizin Purwokerto ini, salah satu strategi yang diterapkan untuk bisa menjangkau, kalau kata Pak Dekan ya, katanya dunia gaib ini seperti apa itu, Pak? Baik. IAT sendiri ya, kalau kita berbicara IAT kan profil lulusan dari IAT itu yang pertama ya. Yang pertama itu menjadi mufasir pemula. Jadi diharapkan mahasiswa itu nanti bisa sedikit-sedikit bagaimana caranya menafsirkan Al-Quran, gitu ya, menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, profil IAT itu kan yang kedua adalah bagaimana dia disiapkan untuk menjadi guru Al-Quran dan hadis nanti ketika mengajar di sekolah-sekolah, misalkan di MAN, di MA, di Sanawiyah dan sebagainya. MI juga ya? Ya, MI termasuk ya, di MI, SD atau yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, profil lulusan itu menjadi peneliti. Ya, menjadi peneliti tentunya peneliti seputar Al-Quran dan tafsir. Nah, yang tidak ketinggalan adalah profil IAT itu diharapkan ini untuk menjawab tantangan zaman tadi, ya, yaitu menjadi sebagai bahasa keren itu ya. Konten kreator. Konten kreator ilmu Al-Quran dan tafsir. Itu seperti itu. Konten kreator ilmu Al-Quran dan tafsir. Berarti esensinya, isinya itu berkenaan Quran dan tafsir. Tapi tadi pengemasannya dalam bentuk konten-konten yang sesuai dengan zaman yang sekarang itu untuk menjawab tantangan seperti itu. Bagaimana tentunya diharapkan anak-anak IAT itu kan bisa menyebarkan Al-Quran tafsir melalui media ya. Iya, melalui berarti itu. Berarti diharapkan bisa merambah ke segala umur gitu ya. Betul. Kalau ada kalau sampai sekarang ya ada tidak salah satu produk dari anak-anak prodi IAT yang tadi bisa menjawab tantangan zaman tadi, digital tadi, Bapak? Ya. Saya kira banyak media-media sosial, YouTube ataupun yang lainnya yang itu hasil dari mahasiswa IAT. Gitu. Banyak gitu ya, misalkan ya ini yang mahasiswa yang sedang PPL di Lajnah, misalkan nanti di antaranya produknya itu adalah membuat video. Nanti ya di antaranya membuat video menghasilkan karya dalam bentuk digital media itu ya. Kemudian kemarin di PSG juga sama. Di sana selain mereka dituntut untuk menghasilkan karya artikel gitu ya, menulis dalam bentuk buku, artikel dan sebagainya, juga diharap tantangannya adalah bagaimana mereka membuat video, membuat seperti itulah ya. Seperti itu sudah ada. Produk-produknya sudah diproyeksikan ya. Sudah beberapa kali itu ya. Berarti ini sudah paling tidak bisa mengikuti perkembangan zaman ya, Pak ya. Nah itulah yang diharapkan bisa menjawab tantangan itu. Jadi itu yang tadi misalkan klaim bahwa nanti prodi-prodi seperti ini nggak akan laku, itu nggak khawatir di sini ya? Nggak khawatir, saya kira IAT. Kalau untuk profil lulusannya tadi ini, kalau ada beberapa misalkan masih ada yang menyaksikan, bener nggak atau mereka jadi guru, bener nggak mereka jadi konten kreator, bener nggak diantaranya jadi mufasir. Nah ini coba tunjukkan beberapa bukti Bapak yang menunjukkan, termasuk misalkan tahun ini misalkan sudah ada yang jadi apa bisa disampaikan Bapak. Baik, alhamdulillah saya sampaikan ya, saya sangat bersyukur selaku Kaprodi IAT bahwa ternyata Prodi IAT ini banyak melahirkan alumni-alumni yang siap di masyarakat. Siap pakai gitu ya. Bahkan bisa bersaing dengan alumni prodi lain gitu ya. Mereka tidak khawatir, bahkan mereka itu tentunya banyak yang sukses. Saya berikan contohnya tahun ini saja ya. Tahun ini saja kan di antara profil lulusan IAT itu kan menjadi guru Al-Quran dan hadis. Saya mendapatkan laporan dari dari mahasiswa itu sendiri
alumni ya. Dari alumni bahwa ada beberapa alumni sekitar lebih dari 5 alumni itu menjadi PNS guru Al-Quran hadis. Oh, salah satunya itu ya. Ya, salah satunya itu. PNS, ya, tapi PNS guru, ini salah satu indikator yang salah kita satunya. gunakan. Selain guru juga banyak yang diterima PNS di bagian penyuluh agama di KUA, Kementerian Agama gitu kan. Bahkan yang jadi dosen itu sekarang yang saya terima itu laporan sudah ada 2. Alumni YAT yang menjadi dosen diterima menjadi dosen itu yang satu laki-laki, satu perempuan. Itu alumni YAT. Tahun ini ya? Tahun ini. Alhamdulillah luar biasa kan? Jadi dosen juga ya. Berarti sesuai profil lulusan yang sebagai ini tentunya tidak menutup kemungkinan profesi yang lain ya. Cuma itu salah satu indikator yang kita pakai ternyata bisa bersaing dengan prodi-prodi lain ya gitu ya. Ya Bapak ya. Bahkan saya katakan alumni IAT itu saya kira setelah lulus mereka insya Allah tidak akan khawatir bingung mau kerja apa. Oh gitu. Kerja apa? Insya Allah lahan pekerjaan bagi mereka siap. Banyak yang tergantung mereka, kita aktif gitu ya. Yang penting mereka bisa merespon tidak. Oke. Ya berarti gitu. Jangan khawatir ya teman-teman kalau misalkan mau kuliah di FUA secara umum karena ternyata ya lulusannya itu tidak dikatakan sebagaimana beberapa artikel mengatakan bahwa banyak lulusan S1 yang menganggur dan sebagainya. Ternyata tidak, mitos itu ternyata terjawab di sini. Beberapa mahasiswa kita khususnya IAT ya maupun dari beberapa prodi yang lain kemarin sepertinya dari SPI juga ada, secara peradaban Islam, dari SAA juga ada. Kalau tentang CPNS kemarin ternyata juga ada beberapa yang lolos. Dan tentunya juga tidak mengizinkan yang lain, beberapa sudah mencoba dan tidak lolos, ternyata mereka akhirnya mendapatkan rezeki di profesi-profesi yang lain seperti itu. Jadi jangan berkecil hati bagi teman-teman semuanya yang misalkan selama ini mungkin mengatakan, kalau kuliah ya harus kuliah PTKIN khususnya, harus di PAI atau apa. Malah justru kalau pandangan saya seperti ini Pak AM, kalau kita kuliah di prodi yang biasanya itu prodi favorit, justru nanti persaingan kerjanya akan lebih ketat. Nah justru di prodi seperti IAT yang sekarang hanya 2 kelas kalau di sini ya, 2 kelas, prodi SPI yang sebelumnya 2 kelas kemudian jadi 1 kelas, itu justru nanti profil lulusannya malah justru ketika lulus nanti untuk mencari lahan kerja, misalkan sampai mau melalui jalur itu itu justru malah kesempatannya lebih tinggi di sini. Tergantung terbuka ya. Iya, lebih terbuka ya, tergantung usahanya masing-masing kembali ke situ ya. Tapi setidaknya prodi IAT ini sebenarnya sudah menyiapkan pribadi-pribadi yang nanti ketika ada suatu lapangan pekerjaan yang membutuhkan profil tersebut, kita sudah siap seperti itu ya Bapak. Betul, karena IAT itu kan disiapkan diharapkan nanti alumni IAT itu bisa mengisi sektor-sektor di masyarakat, bisa menjawab tentunya permintaan lapangan seperti itu yang sekarang sedang istilahnya sedang dibutuhkan di masyarakat. Berarti di antaranya guru, karena sudah disampaikan kan beberapa tahun itu kan dari pemerintah bahwa untuk menjadi guru itu kan sekarang tidak dibatasi hanya alumni dari tarbiyah saja, semua prodi sekarang berpeluang bisa menjadi guru PNS seperti itu. Berarti sekarang menjadi PNS dulu, baru mungkin nanti ada PPG namanya ya. PPG. Namanya PPG. Jadi semua berpeluang bisa. Berarti ini secara tidak langsung kita juga kasihan yang ditarbiyah. Ya seperti itu bisa. Akhirnya lowongan pekerjaan mereka akhirnya dibuka untuk umum seperti itu. Makanya sebagian itu juga ada yang ini lahannya mengurangi jatah yang lain, tapi tidaklah semuanya itu sudah mendapat rezeki yang secara porsinya masing-masing artinya. Tergantung kepada bagaimana kita mengusahakannya. Seperti itu ya. Berarti yang profil lulusan seperti tadi di prodi IAT sendiri mereka memang benar-benar sudah dibekali dengan baik ya. Termasuk kita sendiri ya di prodi IAT sendiri itu kan itu diisi oleh mereka dosen-dosen yang memang kualifikasinya luar biasa ya. Beberapa lulusan dalam negeri dan ada juga yang lulusan luar negeri. Profesornya ada berapa Bapak di prodi? Profesornya yang di IAT itu sekarang itu ada 2. Profesornya itu Profesor Nur Khalid Setiawan kemudian yang kedua Profesor Nakiyah Mukhtar. Berarti luar biasa. Ini saya ingin sampaikan saya ingin sampaikan bahwa untuk memperkuat profil lulusan IAT tadi, maka kami di prodi IAT itu ketika pelaksanaan PPL kita tempatkan di beberapa tempat yang tentunya bisa lebih menguatkan
keilmuan mereka, teori yang mereka dapatkan di kelas bisa dikuatkan dengan praktik ketika di lapangan gitu ya. Di antaranya misalkan ya profil lulusan Mufassir Pemula ya. Nah, kita kuatkan dengan lokasi PPL-nya di PSQ, Pusat Studi Al-Qur'an. Diharapkan mereka bisa belajar menafsirkan Al-Qur'an dan sebagainya langsung di tempatnya itu, di tempatnya Pak Quraisy dan dibimbing oleh mereka yang sudah pengalaman di situ. Ya, langsung di bawah arahan Prof Quraisy ya. Berarti yang lain, profil yang lain juga disokong seperti itu ya, Pak ya. Seperti itu. Di antaranya misalkan sekarang kami buka tempat PPL yang baru yaitu di Lajnah. Nah, diharapkan itu nanti bisa memperkuat keilmuan terkait profil lulusan peneliti gitu ya. Nah, diharapkan mereka di Lajnah itu mereka bisa praktek langsung menjadi peneliti Al-Qur'an dan tafsir gitu ya. Wah, luar biasa ini. Jadi seperti itu teman-teman. Bukan hanya di prodi IAT juga sebenarnya, di prodi SAA maupun SPI maupun tasawuf dan psikoterapi Islam, kita mengikuti visi misi yang dicanangkan oleh pihak dekanat, dekan maupun wakil dekan, dan kita semua sepakat bahwa kita siap untuk memberikan lulusan yang berkualitas. Salah satunya adalah sekarang program yang sedang berjalan yaitu PPL. Semua prodi itu, semua lokasi PPL-nya disesuaikan dengan profil lulusan yang ada di kita. Dan sekali lagi teman-teman yang mau mendaftar ke fakultas kita, ini sedang pembukaan, masih ada pembukaan pendaftaran jalur pesantren dan jalur organisasi ya. Jalur organisasi itu keaktifan organisasi ya. Misalkan ada yang aktif di OSIS maupun ada yang aktif di intinya organisasi sekolah. Dan ke depan juga banyak juga jalur-jalur termasuk jalur prestasi dan sebagainya. Bahkan beasiswa juga kita banyak. Silahkan bagi yang mau mencari beasiswa untuk perkuliahannya, misalkan mohon maaf dari kalangan kurang mampu, yang tidak ada biaya untuk berkuliah, kita ada skema beasiswa yang banyak. Dan itu bisa sampai akses semua ya, bisa kita akses di beasiswa.winsaizu.ac.id seperti itu. Nah, ini terima kasih Bapak ya. Ini banyak sekali sebenarnya kalau mau sharing sepertinya akan lama sekali ini. Cuma ini sepertinya sudah bisa mewakili, dan nanti kalau misalkan mau butuh informasi yang lebih banyak berkenaan tentang fakultas kita Usuluddin Adab dan Humaniora maupun prodi IAT secara khusus maupun prodi yang lain yaitu SPI maupun SAA dan TPI ya, silahkan bisa diakses di fuah.winsaizu.ac.id. Untuk closing statement Bapak bagi itu dari prodi IAT seperti apa? Baik, saya mengajak kepada tentunya teman-teman calon mahasiswa yang mau melanjutkan studinya ya, kami dari prodi IAT sangat menyambut baik keinginan anda semua, teman-teman semua. Silahkan bergabung dengan kami prodi IAT, salah satu prodi unggulan di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Dan alhamdulillah saya sampaikan prodi IAT sudah terakreditasi dengan akreditasi unggul. Insya Allah prodi-prodi lain menyusul. Amin. Seperti itu saja mungkin. Terima kasih Pak AM ya. Ini mohon maaf mengganggu waktunya. Kita minta waktunya untuk sekaligus ini kewajiban beliau sebagai seorang korporat untuk promosi prodi IAT. Terima kasih. Kita tutup podcast Dunia Kampus hari ini. Saya Nur Rohim mengucapkan mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.